Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan para penyelenggara negara sehingga terjadinya penyuapan, pemalsuan, dan berbagai penyelewengan lainnya. Korupsi sama halnya dengan penyogokan, tindakan memberi uang, barang, atau bentuk lain dengan tujuan menyuap. Pemerasan, tindakan memaksa orang untuk menyerahkan uang atau barang dengan ancaman. Penyuapan, tindakan memberi uang atau barang untuk mempengaruhi sebuah kepentingan. Contoh tindak pidana korupsi, keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan. Berbicara mengenai kasus penyalahgunaan wewenang di lingkungan desa, tentu saja tidak ada habisnya, seperti ini, dan ini. Kemudian pada kali ini kami akan menjelaskan salah satu dari kasus penyalahgunaan wewenang di lingkungan desa, yaitu korupsi 50 miliar, Kepala Desa di Lembang, Bandung ditangkap, yang dikutip dari detik.com. Polda Jawa Barat menangkap kepala desa dan mantan kepala desa yang bertugas di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman, kepala desa dan mantan kepala desa ini melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai aparat pemerintah desa, di mana menurut Arif, keduanya melakukan penghapusan tanah milik desa seluas 8 hektar. Berdasarkan audit dari BPK, nilai kerugian negara akibat kejadian tersebut mencapai kurang lebih 50 miliar. Akibat perbuatannya, JR dan MS disangkakan pasal 2, pasal 3, dan pasal 9 serta pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat desa dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi merupakan hal yang penting. Upaya untuk memberantas korupsi sendiri merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang bersikap seakan-akan tindakan korupsi ini hal yang normal dan biasa. Tentunya hal tersebut ada sebabnya, seperti kehilangan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan yang terkadang kinerjanya tidak sesuai dengan kewajibannya. Sikap tersebut tentunya salah dan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena dengan timbulnya pandangan bahwa korupsi itu sudah biasa, tentunya tindakan korupsi ini dapat mendarah daging dalam sebuah sistem pemerintahan. Sikap lain yang dinilai salah dalam pemahaman cegah korupsi seperti banyak masyarakat desa yang masih menerima sogokan atau suapan dari calon kepala desa. Mereka tidak memikirkan apa visi misi calon pemimpin ini, apakah calon ini akan amanah ke depannya, apakah kinerjanya akan optimal. Banyak masyarakat saat melihat apa yang menguntungkan mereka sesaat seperti uang, mereka tidak memikirkan hal-hal ini. Selanjutnya ada sikap tidak mau memiliki pandangan yang luas. Masyarakat desa cenderung merasa bahwa pembangunan yang ada di sini sudah cukup. Mereka pun bersikap acuh akan pengelolaan desa yang tak kunjung jalan. Sikap seperti takut bersuara pun merupakan sikap yang salah dalam pencegahan korupsi. Secara suara masyarakatlah yang akan menyadarkan pemerintahan yang sedang berwenang. Sikap-sikap masyarakat desa yang dapat dilakukan dalam pencegahan korupsi yaitu yang pertama, menjadi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengelolaan desa. Yang kedua yaitu menolak segala sogokan atau suapan dari calon kepala desa dan melaporkan jika hal itu terjadi. Yang ketiga yaitu selalu menanyakan laporan pengelolaan anggaran desa selama masa jabatan pemerintahan. Yang keempat yaitu berani mengkritik atau menyampaikan keluhan atas kinerja pemerintahan desa. Yang kelima yaitu masyarakat mau membuka wawasan seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mencegah adanya tindakan kejahatan korupsi, kita sebagai masyarakat harus menerapkan 3 sikap utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Tidak hanya itu, untuk mencegah korupsi, kita sebagai masyarakat juga harus dapat menanamkan moral yang baik sejak ini. Upaya yang dapat dilakukan sebagai bagian dari peran serta masyarakat bagi kalangan akademisi dapat dilakukan melalui menumbuhkan budaya anti korupsi dengan cara melalui kampanye dengan berbagai metode kepada siswa pelajar mulai dari siswa SD, SMP, dan siswa SMA serta di lingkungan mahasiswa. Dengan melakukan kampanye secara terus-menerus, maka akan terlihat dampaknya pada 10-15 tahun mendatang.
Pengaduan terhadap penyalahgunaan wewenang. Jika kita menemui tindak penyalahgunaan wewenang atau korupsi di lingkungan desa maupun pelayanan publik di sekitar kita, kita dapat melapor melalui website dari pemerintah, salah satunya ombudsman.go.id/pengaduan. Untuk melaporkan maladministrasi pelayanan publik, di sini telah tersedia persyaratan laporan, persyaratan dokumen, cara menyampaikan laporan, bahkan dengan tanpa dipungut biaya. Selanjutnya, ada tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pemerintah desa melalui BPD. Contohnya, Pemerintahan Desa Kedung Sumber. Saat pertama, pemohon menyampaikan kepada BPD terhadap penyalahgunaan yang terjadi beserta buktinya. Setelah itu dilanjutkan ke kepala desa untuk diklarifikasi. Setelahnya akan dikembalikan kepada pemohon. Jika tidak puas, dapat kembali diklarifikasi ke APIP atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah. Selanjutnya, ada pula pelaporan terhadap KASN. Jika mendapati pelanggaran perundang-undangan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi pegawai KASN bisa langsung melapor ke email, telepon, bahkan surat, dan website lapor.kasn.go.id. Tenang saja, KASN akan selalu melindungi identitas para pelapor. Jadi, jangan takut untuk berbuat jujur. Jangan takut untuk melapor. Mari wujudkan pemerintahan Indonesia yang anti korupsi untuk Indonesia yang maju.